Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada bagian ini, kita akan membahas ekonomi kreatif, sektor ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Berbeda dengan sektor ekonomi lain yang bergantung pada sumber daya alam, maka ekonomi kreatif bergantung pada keunggulan sumber daya manusia. Ekonomi kreatif mengandalkan gagasan, ide, atau kreativitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Nah, anak-anak, berikut ialah pengertian ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif disampaikan Joe Hawkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas tahun 2001. Di buku itu, Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai transaksi produk kreatif atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Ekonomi kreatif menurut Departemen Budaya, Media, dan Olahraga or Department of Culture, Media and Sport DCMS, Inggris menyatakan ekonomi kreatif sebagai industri yang memiliki asal dari kreativitas, kemampuan, dan talenta individu yang memiliki potensi menciptakan kekayaan dan pekerjaan melalui penggunaan properti intelektual. Properti intelektual dapat disebut kekayaan intelektual atau haki. Selanjutnya, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, Indonesia menyatakan ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang kreatif yang berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat. Nah, selanjutnya, apa itu haki atau hak kekayaan intelektual? Haki adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas kemampuan intelektual seseorang, seperti karya ciptanya. Secara umum, haki terbagi atas hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Di Indonesia, haki didasarkan atas beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Nah, anak-anak, selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam bidang ekonomi kreatif? Yaitu bidang kuliner, bidang periklanan, bidang arsitektur, bidang kriya, bidang desain, bidang fashion, bidang film, animasi, dan video, bidang aplikasi dan pengembangan permainan atau game developer, bidang musik, bidang seni pertunjukan, bidang seni rupa, bidang penerbitan, dan bidang fotografi. Nah, anak-anak, selanjutnya, pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah Indonesia. Potensi ekonomi kreatif Indonesia cukup besar. Dari sisi tenaga kerja dan nilai ekspor cukup meningkat. Tantangan ekonomi kreatif yaitu yang pertama, dari segi sumber daya manusia, terkendala terbatasnya kuantitas dan kualitas pelaku kreatif baik menurut keahlian bidang maupun kemampuan untuk menjalankan dan mengelola usaha. Dari sisi infrastruktur, terkendala terbatasnya jumlah layar bioskop, pusat pelatihan, laboratorium riset, inkubator bisnis, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kreasi atau creative center, pasar dan galeri seni, tempat pertunjukan yang permanen dan berstandar internasional, kota kreatif, teknopark,
Belum adanya sistem pengarsipan karya-karya kreatif Indonesia sebagai sumber inspirasi penciptaan karya baru ke depan, dan ketersediaan akses internet berkecepatan tinggi hingga ke pelosok daerah. Selanjutnya, dari sisi regulasi, ketentuan mengenai perpajakan, perizinan usaha rumit, dan tumpang tindih kewenangan. Dari sisi permodalan, jumlah lembaga pembiayaan yang dapat memberikan pembiayaan bagi pelaku kreatif dan alternatif pembiayaan bagi industri kreatif. Dari sisi penegakan hukum, pembajakan karya dalam industri musik, aplikasi dan game developer, penerbitan, film, dan animasi. Dari segi pemasaran, kurangnya sinergitas arah kebijakan dan program pemerintah dengan pemerintah daerah. Dari sisi distribusi, kurangnya inovasi yang dapat mendorong konsumen semakin mudah mendapatkan produk dan jasa kreatif nasional. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu arah pembangunan ekonomi. Melalui publikasi Bencana Strategi Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015 sampai 2019, Bekraf mencantumkan arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif yang ditempuh yaitu: pertama, mengembangkan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif. 2. Meningkatkan akses pemodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. 3. Memfasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif. 4. Meningkatkan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif. 5. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif. 6. Membangun dan memperkuat kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif. 7. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, anak-anak, selanjutnya potensi wilayah Indonesia dalam ekonomi kreatif. Salah satu data yang terkait potensi wilayah Indonesia dalam ekonomi kreatif adalah besarnya ekspor produk ekonomi kreatif dari provinsi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, berikut 5 provinsi dengan nilai ekspor produk ekonomi kreatif terbesar pada tahun 2016, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Tiap provinsi juga dapat menentukan sektor unggulan dari ekonomi kreatif. Provinsi Jawa Barat misalnya telah menentukan 3 subsektor unggulan yang akan dikembangkan yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Hasilnya, ekspor kuliner Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai 543,3 juta dolar Amerika Serikat. Adapun komoditas utamanya yang diekspor adalah produk roti dan kue, serta makanan dari coklat dan kembang gula. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. 1. Mendorong inovasi melalui berbagai aktivitas dari pelaku industri kreatif. 2. Mendorong perekonomian melalui penghasilan yang didapat dari ekonomi kreatif. 3. Meningkatkan kualitas hidup di seluruh wilayah, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak orang-orang kreatif dan inovator ke wilayah tersebut. Nah, anak-anak, materi tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah selesai. Thank you. Don't forget to subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat.